Kita bertemu kembali dalam penyataan reaksi redoks cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan metode setengah reaksi atau biasa disebut juga dengan ion elektron. Nah, langsung kita masuki langkah-langkahnya. Karena ada dua juga suasananya, seperti metode bidang oksidasi. Kalau tadi ada suasana asam berperan H positif, disetarakan H2O, suasana basa berperan OH negatif, disetarakan dengan H2O juga. Nah, di sini pun di metode setengah reaksi ini juga dua suasananya. Pertama kita mati dalam suasana larutan asam. Apa langkah pertama yang akan kita lakukan setelah kita diperhadapkan dengan setarakan reaksi redoks? Maka perhatikan baik-baik langkahnya, tuliskan kerangka dasar dari setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi secara terpisah. Langsung kita ikuti langkah itu, maka perhatikan baik-baik. Nah, jika seperti ini soalnya, setarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi atau dengan cara ion elektron, Sn tambah HNO3 menghasilkan SnO2 tambah NO2. Maka langkah pertama seperti tadi, sebelum kita bagi dua mana reaksi oksidasi, mana reaksi reduksi, tentu harus kita tentukan dulu di dalam oksidasi masing-masing unsur tersebut. Nah, ini karena dalam keadaan bebas 0, minus 2 kali 3 minus 6 H positif 1. Maka supaya 0 jumlahnya berarti N di sini positif 5. Positif 5. Nah, di sini O minus 2 kali 2 minus 4 berarti supaya 0 positif 4. 3 minus 2 minus 4 berarti positif 4. Ini juga kita tuliskan. Jadi yang di bawah bilangan oksidasi per satu atom unsurnya, yang di atas dikalikan indeksnya. Nah, dengan demikian dapat kita lihat yang naik bilangan oksidasinya berarti oksidasi. Sn dari 0 menjadi positif 4, N-nya dari positif 5 menjadi positif 4 berarti mengalami reduksi. Jadi langkah ini kita pisah. Sn bagi 2 dia menjadi SnO2. Nah, kemudian HNO3 menjadi NO2. Yang di sini reaksi oksidasi, yang di sini reaksi reduksi. Inilah langkah pertama. Sekarang lanjut kita ke langkah kedua. Apa langkah keduanya? Setelah masing-masing sudah kita bagi mana oksidasi, mana reduksi, ya. Langkah keduanya, coba perhatikan yang ini. Setarakan atom unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita perhatikan, Sn di sini 1, sini 1. Kebetulan. Jadi tidak perlu lagi kita ubah. N juga di sini 1, ini juga 1. Berarti tidak ada lagi yang kita lakukan pada langkah kedua A. Kita masuk ke langkah ketiga. Setarakan atom atau oksigen dengan menambah molekul H2O. Berapa oksigen di sebelah kiri di reaksi oksidasi? Di sebelah kiri tidak ada. Maka harus kita setarakan karena sebelah kanan ada 2. Jadi Sn tambah 2H2O. 2O-nya menjadi SnO2. Setara O-nya 2. Di reaksi reduksi, di sini O-nya 3, sini 2. Maka HNO3 menjadi NO2 tambah H2O. Nah, bisa di sebelah kiri seberang menyeberang H2O ditambah,
bisa, yang penting menyetarakan atom oksigen. Langkah ketiga, setarakan atom hidrogen dengan menambah ion H positif. Nah, perhatikan tadi di reaksi oksidasi, karena kita menyetarakan atom oksigennya sudah jadi sama-sama 2, tapi atom hidrogennya sudah berbeda. Di sebelah kiri ada 4, di sebelah kanan tidak. Maka kita setarakan atom hidrogennya dengan menambah ion H positif. 2H2O menjadi SnO2 ditambah berapa? Atom hidrogennya 4. Jadi berapa ion H positif yang kita tambahkan? Kita tambahkan 4H positif. Sudah setara di reaksi oksidasi. Di reaksi reduksi kita perhatikan di sini ada atom hidrogennya 1, sementara di sini ada 2. Jadi harus kita tuliskan karena kekurangan dia 1, HNO3 ditambah H positif menghasilkan NO2 ditambah H2O. Ya, langkah ketiga sudah. Kemudian langkah keempat, setarakan muatan dengan menambah elektron. Di reaksi oksidasi, supaya nampak reaksi oksidasinya, berarti dia karena melepas elektron. Di sebelah kanan ditambah elektron. Nah, supaya setara muatannya, di sebelah kiri 0, di sebelah kanan positif 4. Jadi kita setarakan sama-sama 0. 2H2O 0 di sebelah kiri, di sebelah kanan SnO2 tambah 4 positif. 4 positif supaya sama-sama 0 ditambah 4 elektron. 4 positif dengan 4 negatifnya menjadi netral. Sama-sama netral di reaksi oksidasi. Sekarang di reaksi reduksi, di sini ada positif 1 H positifnya. Jadi HNO3 ditambah H positif tambah 1 elektron menghasilkan NO2 tambah H2O. Ya. Setelah demikian kita tambahkan muatannya sudah sama, maka langkah berikutnya kita setarakan elektron atau jumlah elektron dioksidasi dengan direduksi. Berapa KPK 4 dengan 1? KPK-nya 4. Berarti yang oksidasi dikali 1, yang reduksi dikali 4. Kita kalikan langkah kelima, ya, kali 1 Sn tambah 2H2O menghasilkan SnO2 tambah 4H positif tambah 4 elektron, yang reduksi dikali 4 4HNO3 ditambah 4H positif ditambah 4 elektron menghasilkan 4NO2 ditambah 4H2O. Setelah kita laksanakan demikian, maka kita jumlah yang sama berseberangan saling eliminasi. 4 elektron eliminasi. Selanjutnya yang sama berseberangan H positif. Nah, di sini ada 4. Nah, sebelah kiri sana ada 4. Dan apalagi yang berseberangan tapi sama? Nah, di sini ada H2O-nya 2 molekul H2O. Kita coret 2 molekul H2O, maka ini coret 2 molekul H2O-nya jadi sisa 2 H2O. Nah, dengan demikian
kita tuliskan penjumlahan ini. Itu langkah ke-6. SN. Nah, lihat di sebelah kiri, jumlah semua yang sebelah kiri. Tambah, apa lagi yang ada? 4HNO3 menghasilkan SNO2. Apa lagi yang ada? Tambah 4 NO2. Nah, kemudian ini masih ada lagi tambah 2H2O. Seperti halnya tadi, dinyatakan benar yang kita kerjakan apabila sama muatan di kiri dan sama dengan muatan di kanan. Muatan di kiri berapa? 0. Muatan di kanan 0. Atau muatan di kiri berapa SN-nya? 1. Di kanan juga 1. Berapa H-nya? Ada 4. Di kanan juga ada 4. Berapa N-nya? 4 di kiri. Di kanan juga ada 4. Berapa O-nya di kiri? 4 kali 3, 12. Sini kita lihat di kanan 2 tambah 8, 10 tambah 2 berarti 12. Jadi karena sudah setara muatan, setara jumlah atom-atomnya, dinyatakanlah sudah benar. Demikianlah caranya untuk memahami penyatraan reaksi redoks dengan cara setengah bilangan oksidasi atau dengan ion elektron pada suasana asam. Bagaimana kalau pada suasana basa? Di suasana basa hanya peranannya. Ini tadi suasana asap ada H kita tambahkan untuk mengimbangi atom hidrogen, atom oksigen. Tapi kalau suasana basa yang ditambahkan adalah OH negatif. Namun untuk menyetarakan O-nya nanti tetap juga berperan H2O. Demikian supaya lebih dipahami. Demikian untuk lebih memahaminya, maka soal-soal yang ada di buku dicoba gunakan. Sekian.